Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini saya akan membahas tentang tips Windows. Dan Windows saya khususkan tentang Microsoft Office Word. Yang saya bahas adalah tentang jalan pintas ataupun shortcut. Shortcut di Microsoft Word. Dari Ctrl A sampai dengan Ctrl Z. Ini adalah part kedua, lanjutan dari video kemarin. Ini adalah video ke-370. Bagi kawan-kawan yang menginginkan dari video 1 sampai video ke terakhir, insya Allah update satu hari satu video tutorial, cek aja di Instagram saya. Ini nih, di sini ya, di sini. Gimana? Seru? Kayaknya asik ya di video kali ini. Oke, bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yuk, kita mulai aja video ke-370 ini. Shortcut Microsoft Word dari Ctrl A sampai Ctrl Z part 2. Baik, saya akan mulai untuk membuka file Word-nya. Misalkan ini boleh. Filenya akan saya coba lanjutkan shortcut dari Microsoft Word. Di part 1 kemarin kita sudah sampai dengan Ctrl N. Ctrl N, cek aja di video yang ini yang ini ya. Di deskripsi saya taruh linknya. Kita mulai dengan Ctrl O di part kedua ini. Ctrl O kalau saya mencet, Ctrl O itu adalah open. Open recent dokumen ataupun open dokumen baru. Itu juga boleh. Nah, kalau kita biasa pakai di file, open. Nih. Tapi kalau kita menggunakan sebuah shortcut, cukup Ctrl O. Nah, akan muncul ini. Ctrl O. Aman ya? Oke. Lanjut. Yang selanjutnya adalah Ctrl P. Ketika saya mencet Ctrl P, maka akan menuju settingan ke printer. Jadi ketika kita mencet Ctrl P, maka diarahkan ke perintah untuk print. Print boleh ke printer, boleh juga print ke dokumen lain, misalkan ke PDF dan sebagainya. Ini misalkan print to PDF, misalkan ini juga bisa. Kalau biasanya kita pakai di file print, nih. Tapi kita bisa gunakan shortcut Ctrl P. Lanjut, saya ke Ctrl key. Ctrl key kalau kita pakai nih ya. Ctrl key itu dipakai untuk, ini cukup berguna. Ctrl key dipakai untuk menghapus numbering dan indent. Contoh nih. Kalau ini saya blok kayak gini nih, blok. Ketika saya mencet Ctrl key, maka numberingnya menjadi hilang. Ctrl key, numberingnya jadi hilang. Saya ulangi, awalnya adalah ini, saya undo dulu ya. Saya undo, awalnya ada numberingnya, ketika saya pencet Ctrl key, maka numberingnya menjadi hilang. Biasanya kita pakai yang mana? Biasanya kita pakai setelah kita blok seperti ini, kita memakai yang ini. Nah, menghilangkan numbering, none di sini. Numbering library-nya bisa diganti. Oke, itu Ctrl key. Sekarang saya mau masuk ke Ctrl R. Ctrl L dipakai untuk apa? Ctrl R dipakai untuk right. Right berarti rata kanan. Kalau saya blok gini, saya mencet Ctrl R, ini menjadi rata kanan. Biasanya tombolnya adalah yang ini nih, R. Align right. Ctrl R, ini berarti marginnya menjadi ke kanan. Kemarin sudah kita bahas, yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini juga sudah. Ctrl R ya. Ini Ctrl R. Oke, lanjut Ctrl S. Ctrl S kita pakai untuk save. Ctrl S. Ketika saya mencet Ctrl S, maka auto save. Di sini seperti tidak terlihat apapun karena yang biasa kita pakai adalah di pojok yang ini nih. Di pojok gambar disket save, Ctrl plus S. Tidak terjadi apapun karena dia memang untuk nge-save atau untuk menyimpan. Jadi seperti tidak ada perubahan apapun, tapi itu tujuannya adalah untuk menyimpan dokumen. Ctrl S. Sekarang Ctrl T. Ctrl T kita pakai untuk tab. Tab apa? Misalkan itu untuk menambahkan tab. Misalkan ini deh. Nah, saya pencet Ctrl T, maka akan menambahkan tab baru.
tap. Oke, jadi biasanya kita gunakan pakai tombol tab. Tombol tab di atasnya caps lock biasanya ada tab. Nah, yang ini kita pakai untuk cukup pakai Ctrl T. Tapi ngetap apa namanya? Bergeser tabnya itu banyak. Ctrl T. Nih, jadi satu paragraf bisa kita tab semua. Itu kegunaan untuk Ctrl T. PQRST U. Sekarang Ctrl U kita pakai untuk underline. U. Berarti ada garis bawah. Biasanya kita pakai yang di sini di pojok ini ada U. Underline. Ctrl U. Underline your text. Nih, Ctrl U. Sekarang Ctrl V. Ctrl V kita pakai pasangannya dengan Ctrl C. Ctrl C di sesi yang lalu itu untuk copy. Ctrl V yaitu paste. Untuk mempastekannya. Misalkan ini saya pencet Ctrl C, saya enter aja. Saya mencet Ctrl V, itu adalah pasangannya dari Ctrl C. Paste. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di sini nih. Jadi setelah kita copy, tempatnya itu ada di paste di sini, di pojok sini. Paste, Ctrl V. Oke. V sekarang Ctrl W. Ctrl W kita pakai untuk Ctrl W saya coba. Nah, Ctrl W itu untuk close. Untuk menutup apa namanya? Menutup dokumen. Di sini tempatnya X di sini nih. Biasa kita gunakan close. Kita bisa pakai Ctrl W, maka akan muncul ini. Do you want to save change dan sebagainya. Itu Ctrl W. Lanjut WX. Ctrl X hampir mirip dengan Ctrl C. Kalau Ctrl C adalah untuk copy, sementara Ctrl X adalah untuk cut. Cut. Oke, terlihat ya. Ini untuk mengcut sebuah dokumen. Tempatnya ada di sini nih, cut, gambarnya gunting. Ctrl X, cut. Maaf, Ctrl X, sekarang Ctrl Y. Ctrl Y itu sama dengan redo. Redo itu maksudnya apa? Pekerjaan yang telah kita lakukan terakhir. Itu Ctrl Y. Kalau saya pencet Ctrl Y, nah perubahan terakhirnya itu apa? Perubahan terakhir dan itu berpasangan dengan Ctrl Z terakhir. Ctrl Z adalah undo. Ctrl Z. Ctrl Z adalah yang ini nih, undo. Ctrl Z. Sementara Ctrl Y itu adalah redo. Jadi redo-nya apa, undo-nya apa? Undo sama redo. Itu Ctrl Y untuk redo, Ctrl Z untuk undo. Komplit ya, Ctrl A sampai dengan Ctrl Z. Untuk yang lain sebetulnya ada gabungan antara kombinasi antara Ctrl Shift dan sebagainya. Tapi next kira-kira kalau perlu tulis di kolom komentar. Ada beberapa shortcut yang lain di Microsoft Word untuk memudahkan kita dalam proses membuat sebuah dokumen. Gitu ya, saya cukupkan untuk sesi kali ini biar nggak kepanjangan. Salam bahagia, salam sehat selalu. Kurangnya saya mohon dimaafkan. Lebihnya jika memang ada silahkan bisa dimanfaatkan. Yang suka jempol ke atasnya boleh diklik, yang nggak suka jempol ke bawah boleh, silahkan bebas aja. Yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe saya tunggu, yang nggak subscribe kayaknya kebangetan. Saya cukupkan sesi kali ini. Salam.